Namaku Nirmala, dan aku seorang mahasiswi tingkat awal. Aku baru berusia 18 tahun saat ini. Aku berasal dari kampung. Selulus dari SMA, aku mendapat beasiswa untuk kuliah di sebuah kampus ternama di kota. Karena kota tempat aku kuliah berada sangat jauh dari kampung tempat aku tinggal selama ini, aku terpaksa mengambil sebuah kamar kos untuk tempat aku tinggal selama aku kuliah. Orang tuaku hanyalah petani biasa di kampung. Penghasilan mereka jauh dari cukup untuk biaya hidup kami sehari-hari. Apalagi aku masih punya 2 orang adik yang saat ini masih bersekolah. Sebenarnya aku enggan untuk melanjutkan kuliah. Namun karena dorongan dari kedua orang tuaku dan juga karena aku mendapatkan beasiswa, aku pun memutuskan untuk tetap kuliah meski ekonomi keluargaku sangat kekurangan. Orang tuaku berusaha keras untuk dapat mengirimkan uang padaku setiap bulannya untuk membayar kos dan juga untuk biaya hidupku sehari-hari. Meskipun untuk biaya kuliahku sendiri aku tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apa-apa. Tapi untuk bisa hidup di kota besar ini, aku tetap saja masih membutuhkan biaya, terutama untuk membayar kos dan untuk makanku sehari-hari. 5 bulan pertama semuanya berjalan dengan lancar, meski aku harus sangat berhemat karena uang yang dikirimkan orang tuaku tidaklah pernah cukup. Biaya hidup di kota besar ini sangat tinggi. Aku juga sudah berusaha untuk mencari pekerjaan paruh waktu agar aku bisa meringankan beban orang tuaku. Namun sampai saat ini tidak ada satupun pekerjaan yang bisa aku dapatkan. Memasuki bulan ke-6, orang tuaku tidak bisa lagi mengirimkan uang untukku karena pendapatan mereka menurun dan juga kedua adik-adikku sedang butuh biaya banyak untuk sekolah mereka. Dengan sangat terpaksa, aku benar-benar harus berhemat. Aku hanya bisa makan sekali sehari, itu pun dengan lauk seadanya. Dan sudah 2 bulan pula aku menunggak uang kos. Bu Ros, pemilik kos, sudah beberapa kali mendatangiku dan meminta uang kos. Aku berusaha untuk meminta pengertiannya. Meskipun Bu Ros masih memberi aku waktu untuk bisa melunasi uang kosku tersebut, namun tetap saja aku harus segera mendapatkan uang untuk bisa melunasinya. Aku masih tetap berusaha untuk mencari pekerjaan setiap harinya. Namun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu di kota besar ini. Sampai pada suatu waktu, Pak Dadang, suami Bu Ros, pemilik kos ini, datang menemuiku. Aku dengar kamu sudah 2 bulan belum bayar uang kos. Ucap Pak Dadang terdengar santai. Aku tahu, Bu Ros pasti udah cerita pada suaminya tentang hal tersebut. Bu Ros dan Pak Dadang memang sepasang suami istri yang memiliki usaha kos ini dan juga sebuah toko harian di depan rumah mereka. Setauku, mereka berdua sudah lama menikah tapi belum mempunyai anak. Kalau aku perkirakan, Pak Dadang mungkin sudah berusia 45 tahun lebih, sedangkan Bu Ros sendiri sudah lebih dari 42 tahun usianya. Dan rasanya sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa memiliki anak. Iya Pak, dan saya sudah minta waktu pada Bu Ros. Mungkin minggu depan akan saya bayar Pak. Ucapku akhirnya membalas ucapan Pak Dadang barusan. Kamu yakin bisa melunasinya sampai minggu depan? Tanya Pak Dadang kemudian. Kali ini aku terdiam, karena sebenarnya aku tidak yakin akan bisa melunasinya hanya dalam waktu seminggu. Apalagi orang tuaku sudah memastikan kalau untuk bulan depan mereka masih belum bisa mengirimkan uang untukku. Pasti saya usahakan Pak, balasku setengah ragu. Pak Dadang terdiam sesaat, tatapannya tajam menatapku.
Pak Dadang memang sering menggantikan Bu Ros untuk meminta uang kos kepada kami para anak kos apabila Bu Ros sibuk dengan kegiatan lainnya. Kalau ternyata kamu tidak bisa melunasinya sampai minggu depan, bagaimana? Apa kamu udah siap untuk diusir dari sini? Ucap Pak Dadang selanjutnya. Tolong jangan usir saya, Pak. Orang tua saya lagi banyak kebutuhan lain di kampung. Jadi saya mohon pengertiannya. Balasku sedikit menghibah. Saya bisa mengerti kesulitan kamu, dan saya juga bisa bantu kamu kalau kamu mau. Tapi ada syaratnya. Suara Pak Dadang sedikit bergetar. Maksudnya, Pak? Tanyaku heran. Saya bisa melunasi semua tunggakan kos kamu selama 2 bulan ini. Tapi kamu harus mau memenuhi keinginan saya. Balas Pak Dadang terdengar belak-belakan. Keinginan Bapak? Tanyaku. Keningku sedikit berkerut. Iya, kamu pasti ngerti maksud saya apa. Balas Pak Dadang. Saya benar-benar tidak mengerti, Pak. Apa yang Bapak inginkan dari saya? Suaraku sedikit tercekat. Aku mulai memahami kemana arah pembicaraan Pak Dadang. Kamu hanya perlu saya 1 kali saja. Dan semua tunggakan kos kamu saya anggap lunas. Ucap Pak Dadang tegas. Dan aku benar-benar tercekat mendengar semua itu. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau Pak Dadang akan menawarkan hal tersebut padaku. Maaf, Pak. Saya bukan perempuan seperti itu. Saya masih punya harga diri. Saya belum pernah melakukan hal tersebut seumur hidup saya. Suaraku sedikit parau berucap demikian. Ya, terserah kamu sih. Saya hanya coba membantu. Lagi pula, kalau mau hidup di kota besar ini, kamu harus mau sedikit berkorban. Balas Pak Dadang. Itu bukan pengorbanan yang sedikit, Pak. Itu pengorbanan yang sangat besar. Saya masih suci, dan saya hanya akan memberikannya pada suami saya kelak. Ucapku lagi. Lagi pula, apa Bapak nggak takut kalau Bu Ros tahu? Dia pasti akan sangat marah. Lanjutku. Bu Ros tidak perlu tahu, selama kamu tidak buka mulut. Dan kalaupun kamu coba-coba cerita pada Bu Ros, kamu bakal tahu akibatnya. Lagi pula, dia pasti tidak akan percaya akan hal tersebut. Balas Pak Dadang lagi. Kali ini aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Kalaupun aku cerita pada Bu Ros tentang kelakuan Pak Dadang tersebut, aku pasti akan dianggap mengada-ngada demi untuk bisa membayar tunggakan kos. Oke, saya akan kasih kamu waktu 1 minggu lagi untuk memikirkan hal tersebut. Dan jika dalam waktu 1 minggu kamu tidak bisa melunasinya, kamu mestinya tahu apa yang harus kamu lakukan. Ucap Pak Dadang lagi. Dan setelah berkata demikian, Pak Dadang pun pergi meninggalkan aku sendirian. Sementara aku sendiri hanya bisa menangis mengingat semua itu. Mengapa aku harus mengalami semua ini? Mengapa pilihan hidupku begitu sulit? Haruskah aku mengorbankan segalanya hanya untuk bisa bertahan hidup di kota besar ini? Aku benar-benar dilema. Seminggu ini aku mencoba bertahan dengan keadaan uang seadanya. Aku masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Bahkan aku juga berusaha untuk meminjam uang kepada teman-teman kuliahku. Tapi mereka tidak bisa membantu banyak. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Sepertinya perjalanan hidupku memang harus seperti ini. Ingin rasanya aku berhenti kuliah. Tapi aku takut orang tuaku kecewa. Aku juga tidak ingin beasiswa yang diberikan padaku jadi sia-sia. Dan seminggu pun berlalu tanpa aku bisa berbuat apa-apa untuk hidupku. Malam itu aku termangu sendiri di kamarku, meratapi perjalanan hidupku yang malang. Hingga aku dengar suara ketukan di pintu.
Aku mencoba melangkah untuk membuka pintu kamar kos tersebut. Di depan pintu telah berdiri Pak Dadang dengan senyum seringainya. Udah seminggu? Kamu udah punya uangnya? Suara Pak Dadang tegas. Maaf Pak, saya bisa minta waktu beberapa hari lagi. Aku membalas dengan sedikit memelas. Sesuai perjanjian kita dari awal, waktu kamu hanya seminggu. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Pergi dari kos ini malam ini juga, atau kamu bisa terima tawaran saya. Ucap Pak Dadang masih dengan suara tegas. Saya nggak mungkin pergi dari kos ini, Pak. Saya tidak punya tempat lain di kota ini. Suaraku mulai serak. Kalau begitu, kamu bisa pilih pilihan kedua. Gampang kan? Balas Pak Dadang. Saya nggak mungkin melakukan hal itu sama Pak Dadang. Bagaimana kalau Bu Ros tahu? Ucapku kemudian. Udah, kamu tenang aja. Bu Ros lagi ke pasar malam, dan dia nggak bakal tahu. Balas Pak Dadang lagi. Tapi Pak, suaraku terputus. Kalau kamu nggak mau, juga nggak apa-apa. Saya nggak bakal maksa kok. Tapi, kamu harus pergi malam ini juga dari sini. Pak Dadang kembali berucap tegas. Aku terdiam, hening. Tiba-tiba Pak Dadang masuk dan langsung menutup pintu kamar. Bapak, mau apa? Tanyaku bergetar. Kamu udah nggak punya pilihan lain, Nirmala. Kamu harus menerima tawaran saya jika kamu tidak ingin diusir dari kos ini. Dan saya yakin kamu juga tidak ingin berhenti kuliah hanya karena tidak bisa membayar kos. Pak Dadang berucap sambil terus mendekat. Oke, jawabku akhirnya. Saya mau, tapi semua tunggakan kos saya harus lunas. Dan Bapak harus memberi saya uang tambahan. Karena saya sangat butuh uang saat ini. Lanjutku. Uang tidak masalah bagi saya, Nirmala. Kamu tenang aja. Kalau kamu mau, kamu bebas kos di sini selama apapun yang kamu mau. Dan saya akan beri kamu uang tambahan setiap kali kamu bisa memenuhi keinginan saya tersebut. Balas Pak Dadang penuh semangat. Tapi saya hanya mau melakukan semua itu selama saya belum dapat pekerjaan. Jika saya sudah dapat pekerjaan, saya tidak sudi lagi melakukannya. Dan saya akan pindah kos dari sini. Ucapku lagi. Itu semua terserah kamu. Tapi selama kamu belum punya uang untuk bayar kos, kamu harus mau memenuhi keinginan saya kapanpun saya menginginkannya. Dan jangan coba-coba ceritakan hal tersebut kepada siapapun, terutama kepada istri saya. Balas Pak Dadang kemudian dengan nada sedikit mengancam. Dan setelah berkata demikian, Pak Dadang pun mulai melakukan aksinya. Sementara aku hanya bisa terdiam, terpaku, dan pasrah. Aku biarkan semuanya terjadi begitu saja. Meski rasa perih begitu tajam menggores hatiku, aku menangis. Tapi Pak Dadang tak pedulikan hal itu. Ia tetap saja melakukan aksinya. Hingga akhirnya malam itu, Pak Dadang pun berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Sesuatu yang berusaha aku pertahankan selama ini. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan penuh kesedihan dan rasa penyesalan. Aku menangis lagi untuk kesekian kalinya. Aku benar-benar tidak berdaya menghadapi semua kenyataan ini. Pagi itu, aku bertemu Bu Ros, dan dia dengan penuh senyum menyapaku. Terima kasih ya Nirmala, ucapnya pelan. Terima kasih untuk apa Bu? Tanyaku ragu. Terima kasih karena tadi malam kamu sudah melunasi semua tunggakan kos kamu. Dan bahkan kamu juga sudah membayarnya untuk bulan depan. Ucap Bu Ros menjelaskan. Oh, aku hanya membulatkan bibir dan berusaha untuk tersenyum. Walau rasa pedih masih menggores di hatiku.
Pak Dadang memang menepati janjinya untuk melunasi semua tunggakan kosku dan juga memberi aku uang tambahan. Tapi aku tidak menyangka kalau ia juga membayar uang kosku untuk bulan depan. Namun apapun itu, begitulah kehidupan yang harus aku jalani saat ini. Kehidupan yang tidak pernah aku inginkan sama sekali. Aku tidak menyangka kalau aku akan jadi korban dari bapak kosku sendiri. Meskipun akhirnya aku tahu, aku bukan satu-satunya yang pernah jadi korban Pak Dadang. Ia sudah terbiasa melakukan hal tersebut kepada anak kos lainnya, terutama bagi mereka yang memiliki ekonomi rendah sepertiku. Aku mencoba menerima semua itu, mencoba menjalaninya dengan ikhlas. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak perlu lagi memikirkan tentang bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar kos. Sejak kejadian itu juga, Pak Dadang semakin sering mendatangiku. Ia semakin sering meminta jatah padaku, terutama saat aku belum juga mendapatkan uang untuk membayar kos. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Aku tidak pernah bisa untuk menghindarinya. Aku merasa terjebak dengan semua itu. Orang tuaku memang sudah mulai kembali mengirimkan uang padaku, tapi jumlah uang yang mereka kirim jauh lebih sedikit dari biasanya. Aku masih mencoba mencari pekerjaan yang layak. Aku masih terus berusaha memperbaiki hidupku. Tapi sepertinya nasib memang tidak pernah memihak padaku. Aku harus menerima semua itu meski hatiku hancur karenanya. Entah sampai kapan semua ini harus aku jalani. Entah sampai kapan aku hidup seperti ini. Aku benar-benar hanya bisa pasrah. Aku hanya berharap aku bisa segera mendapatkan pekerjaan. Aku hanya berharap semua ini cepat berlalu agar aku tidak lagi menjadi korban seorang laki-laki seperti Pak Dadang. Semoga saja aku kuat menjalani semua ini. Semoga saja ada keajaiban yang datang padaku untuk bisa mengubah nasibku. Ya, semoga saja.